ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Dompu, dalam hal ini diwakili oleh Guru Senior Ibu Rostiati SPD. Yang kami hormati Bapak, rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat serta salam juga tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, di sini saya akan mengawali kegiatan kita pagi hari ini, yakni kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 2 Dompu, yang nantinya akan disampaikan oleh rekan guru kita Ibu Evi Andriani, yang mana beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak dan Ibu Guru, tanpa memperpanjang waktu, marilah sama-sama kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Sebelum kita melangkah ke acara inti, ada baiknya kita mendengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Rostiati SPD. Kepada Ibu Ros, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Senior kita yang ada di SDN 2 Dompu, lebih-lebih kepada calon guru penggerak hebat Ibu Evi Andriani. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pinjaman umur, lebih-lebih pinjaman kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam mari kita penuntutan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan berkat beliaulah sehingga kita dapat menuju dari tempat yang gelap ke tempat yang terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini seperti apa yang telah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa Ibu Evi Andriani akan melaksanakan aksi nyata dengan memaparkan apa tadi? Menyebarkan pemahaman budaya
saksikan atau dapat kita sebarluaskan kepada anak didik kita, kepada teman-teman guru kita yang lain. Semoga praktik baik yang Bapak Ibu lakukan hari ini atau dengarkan hari ini dapat terima dengan baik kepada anak-anak maupun kepada rekan-rekan guru yang lain. Mungkin demikian kata sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita langsung saja untuk agenda selanjutnya, yakni pemaparan dalam hal menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 220 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Evi Andriani SPD. Kepada Ibu Evi dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dengan limpahan kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan penuh sukacita di pagi yang menjelang siang hari ini di tempat yang sederhana ini dalam melakukan sosialisasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Juadompu. Ya, Mada ini adalah calon guru penggerak angkatan 11. Mada langsung aja untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di SD Negeri 02 Dompu. Lanjut, Bos. Nah, sekarang pendahuluan di mana filosofi Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang atau lahan tempat persamaan bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau hama-hama yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang budaya positif. Mada akan membahas tentang budaya positif. Nah, kira-kira di SDN nomor 2 Dompu ini apakah sudah melakukan budaya positif? Sudah. Iya, sudah. Contohnya seperti apa yang kita lakukan di sekolah ini? Iya. Kebiasaan yang kita lakukan di pagi hari yaitu menyambut anak-anak yang datang sekolah dengan menggunakan 5S. 5S itu salam, apa lagi? Senyum, sapa, salim, sopan, salim, sopan santun. iya, sopan, santun. Terus next. Nah, di sini Mada akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Nah, dari kedelapan konsep inti ini, Mada akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat
lanjut. Nah, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran di mana paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Next. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, perbedaan tentang teori kontrol. Di sini ada 4 bagian, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Next. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin lanjut. Nah, sekarang ada bahas tentang disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru sudah mengetahui apa itu positif. Apa disiplin positif? Ada yang tahu? Disiplin itu belajar. Iya, disiplin itu belajar. Angkat Nah, tangan Pak Guru. ya, Angkat tangan. ya lanjut Ibu. Nah, disiplin positif. Disiplin positif di sini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang pertama profil pelajar Pancasila. Di sini tentu Bapak Ibu guru sudah mengetahui tentang nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis dan berkreatif. Lanjut. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia.
adalah percaya. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Kasus. Iya, kasus di sini. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memecahkan kasus. Tadi kita sudah melaksanakan upacara bendera. Biasanya hari Senin kita melakukan upacara bendera. Terkadang anak-anak itu dalam melakukan upacara bendera terkadang-kadang ribut ya. Ada yang ribut dan ada juga anak-anak yang tidak lengkap atributnya seperti dasi, topi, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi anak-anak seperti itu, kira-kira apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Ada yang bisa menjawabnya? Coba diulangi lagi pertanyaannya. Nah, biasanya di hari Senin kan kita melakukan upacara bendera. Nah, terkadang anak-anak dalam kegiatan upacara bendera itu, terkadang anak-anak itu ribut. Nah, untuk menangani anak-anak meribut pada saat kegiatan upacara itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Mungkin saya tuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Pusurnata. Saya akan menyampaikan terkait pertanyaan menjawab pertanyaan dari Guru Evi terkait permasalahan atau kasus anak didik kita yang terlambat datang mungkin atau tidak menggunakan atribut lengkap sekolah. Itu saya akan memanggil siswa tersebut, saya akan menanyakan, terus saya akan memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan apa kesalahan yang dia lakukan atau permasalahan apa yang dia penyebab yang dipanggil oleh saya. Nah, setelah itu setelah pemanggilan mungkin saya akan nanti pulang sekolah atau besok harinya saya akan melakukan evaluasi. Saya akan menanyakan kembali ke siswa saya tersebut atau mengecek kembali atributnya. Mungkin seperti itu. Makasih banyak Pak Andi atas jawabannya yang luar biasa. Ya, menurut Pak Andi, bagi siswa yang melanggar aturan, dia akan memanggil peserta didik. Mungkin ada yang lain? Lanjut. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Gagal yaitu hukuman atau penghargaan. Nah, ini adalah disiplin yang gagal. Kalau ini tentang hukuman dan penghargaan ini mungkin tidak perlu kita lakukan atau terapkan di sekolah kita. Contohnya hukuman itu menyakitkan. Tentunya apa yang kita lakukan tentang hukuman itu yang pertama yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan yang kedua murid menjadi rendah diri. Terus penghargaan di sini tidak efektif. Terus merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum
Lanjut. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusinya yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menurut untuk melihat ke dalam diri, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, seperti kasus tadi, kira-kira atau dari kegiatan selama ini, kira-kira ibu bapak guru ini pada posisi yang mana? Posisi yang mana? Atau tadi untuk memecahkan masalahnya tadi pada posisi yang mana yang diambil? Kebetulan kapan kita sama ada? Jadi teman juga nih, teman. Iya, menjadi teman, terus Manajer juga itu mungkin. manajer, terus pemantau. Iya, terkadang ada juga jujur akhir sebelum ada mempelajari ini, dulu ada masih menggunakan posisi kontrol penghukum. Jujur ada masih menggunakan posisi kontrol penghukum. Kadang-kadang ada menghukum anak-anak yang tidak mengerjakan PR itu, kadang-kadang berdiri di depan kelas, berdiri di tiang bendera. Mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukan hal seperti itu? Pernah. Ya, Bapak Ibu guru masih semangat? Biar semangat lagi, kita ice breaking ya. Ice breakingnya sekarang dipimpin oleh Ibu Yayang. Silakan Ibu Yayang. Iya, saya juga kaget ditonton langsung ya. Ada yang mau ide ice breakingnya? Mungkin ada yang punya ice breaking di kelas. Ibu Nisa biasanya. Oh iya, tepuk semangat aja. Coba Bapak Ibu guru, kita regangkan dulu badan kita, otot-otot kita supaya tidak tegang ya. Coba tepuk semangat. Tepuk satu. Yes-nya mana? Oke, yes dong. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih Ibu Yayang. Sudah semangat Bapak Ibu guru? Nah, sekarang kita lihat videonya. Mohon disimak baik-baik. Kira-kira ini ada di posisi kontrol yang mana?
kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya, kira-kira ini video ini ada di posisi kontrol yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, ya, bisa menjawab kenapa bisa memberikan alasan kenapa video ini dikatakan teori kontrol penghukum. Ada yang bisa menjawab? Pak Firman. Boleh, Pak Firman? Dengan saya. Kalau dilihat dari video barusan, itu banyak hal yang dilakukan, termasuk salah satunya menghadiri, menghukum, memberi hukuman, termasuk tadi lari keliling lapangan 15 kali itu namanya menghukum. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ada sisi positifnya. Kalau pemantau teman jadi guru yang menjadi guru yang mengajar, guru yang memiliki segala. Siap. Ya, makasih banyak atas jawabannya yang luar biasa. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, yaitu video tadi merupakan posisi kontrol penghukum, di mana di sana ada kalimat untuk menghukum anak tersebut berdiri di tiang bendera, kalau nggak salah tadi ya. Dari lapangan sebanyak 5 kali. Ternyata fokus ya anak-anak ya. Nah, penghukum yang dimaksud di sini yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, contoh posisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya atau awas. Terus kamu selalu aja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, sedangkan penghukum nadanya itu suaranya tinggi, pasti jari-jarinya menunjuk dan matanya melotot. Nah, itu adalah ciri-ciri guru yang melakukan posisi kontrol penghukum. Terus Mada putar lagi video selanjutnya. Iya, Mada lanjut. Terus yang posisi kontrol yang kedua yaitu pembuatan rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuatan rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ya ibu harus memberitahu kamu ya? Gunakan gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di antaranya. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada
posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang menjalin antara guru dan murid. Nah, kata-kata yang keluar di sini yaitu ayo bantulah demi ibu ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Terus yang terakhir di sini kata-kata yang keluar, ya sudah, kalian ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Terus yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini, pemantau di sini berarti mengawasi. Nah, mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau yaitu apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, yang terakhir yaitu manajer. Nah, manajer ini diharapkan kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, kita harus menerapkan posisi kontrol kita ini sebagai manajer. Nah, di mana posisi manajer ini adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan sebagai demikian bisa jadi di waktu tertentu. Kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di posisi manajer ini sudah termasuk semua di situ sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, sekarang keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu? Saya, Bu. Boleh, Pak Andi. Ini murid yang paling teladan. Kebetulan wawancara kemarin. Baik, apa perbedaan? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Ya, kenapa nggak peraturan saja? Nah, kalau peraturan itu yang menurut saya, kalau peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata yang negatif. Contoh, jangan membuang sampah. Nah, itu kan jangan itu dalam penting yang negatif, kan kita melarang. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kata yang positif. Contohnya sama aja, gini, pakai kata yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya.
malah menyuruh. Kalau keyakinan kelas, kalau positif, mungkin seperti itu dari Epi. Iya. Iya. Kenapa tidak beraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus melakukan atau mendiskusikan dengan siswa kita tentang peraturan yang ada di kelas. Nah, dari peraturan itu kita akan menjabarkan ke keyakinan kelas. Nah, contohnya seperti kita membawa kendaraan bermotor. Nah, kenapa kita harus memakai helm? Kira-kira apa? Kenapa kita harus memakai helm pada saat mengendarai motor? Kira apa? Ya? Iya, untuk keamanan, untuk keselamatan. Terus yang kedua, nah, tahun kemarin kita melakukan kena musibah tentang COVID. Nah, pada saat itu kenapa kita harus memakai masker? Iya, tidak terkena virus atau kita menjaga kesehatan. Nah, nilai kebajikan yang ada pada pemakaian helm tadi yaitu nilai keselamatan. Sedangkan nilai kita memakai masker tadi yaitu nilai kesehatan. Nah, dari peraturan kita harus memakai helm, jadi keyakinan kita atau nilai keyakinan yang ada di saat kita memakai helm itu yaitu nilainya yaitu nilai keselamatan. Nah, keselamatan inilah yang disebut keyakinan, nilai keyakinan. Terus lanjut. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Tadi Mada sudah jelaskan yaitu yang pertama kita berdiskusi bersama murid-murid kita tentang peraturan yang ada di kelas. Nah, setelah kita diskusi, baru kita menyusun peraturan menjadi keyakinan. Terus yang kedua, setelah kita menyusun keyakinan tadi, kita menempel di dinding kelas. Terus lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Jangan terlalu banyak kalimatnya dalam membuat keyakinan kelas bersama murid. Sedikit aja biar anak-anak itu mudah mengingatnya. Terus berupa pertanyaan universal, pernyataan universal. Terus dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita harus mengingatnya pada saat kita masuk. Kita harus mengingat atau membaca setiap hari bila perlu keyakinan kelas yang telah kita buat. Yang terus dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kok Pak, kok banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Iya. Oh, yes. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga apabila ada yang menuduh Bapak. Kok banget. Saya dekat-dekat dia bukan teman-teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan itu anda tahu kata-kata Iya lah, saya diam saja Pak. Saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? ya wajarlah mempertahankan harga itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak berpindah lagi meninggalkan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk
tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak kan Pak, capek Pak jadi pengalas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengingat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kita. Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang biasa. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan mengambil proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bersedia. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru yang baik, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas. Ya, tadi kita sudah menyimak sama-sama videonya untuk memecahkan kasus yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Kita harus menggunakan segitiga restitusi. Nah, dalam menggunakan segitiga restitusi ini kita menerapkan 3 hal berikut, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, mungkin sampai di sini dulu pemaparan dari Mada. Lebih dan kurangnya Mada mohon maaf. Mada ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 47 menit 13 detik. Iya, kita untuk menambah waktu kita berarti ya. Iya, 47 menit. Ya, baiklah Bapak dan Ibu guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan agenda kita pada pagi menjelang siang ini, mungkin ada saran atau masukan tanggapan dari Bapak Ibu guru terkait materi penyebaran di budaya disiplin positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Evi tadi. Mungkin ada yang mau beri tanggapan atau masukan atau berbagi pengalaman tentang budaya positifnya di dalam kelas, yang tentunya pasti kita semua sudah mengaplikasikan budaya positif ini di dalam kelas masing-masing ya. Pasti karena budaya positif ini yang saya tangkap tadi Brevi ya, budaya positif ini adalah meminimalisir hukuman non fisik ya, benar. Nah, sebisa mungkin kita tidak menghukum anak-anak, tetapi kita memberikan kasih sayang seperti itu Ibu Evi ya. Nah, dan itu bisa dimulai dari keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas, kita menyepakati dengan siswa-siswa kita sehingga budaya positif itu bisa berjalan secara sistematif. Jadi anak-anak itu ketika mereka melakukan suatu perbuatan itu tidak lagi karena takut dihukum atau takut dimarahin ibu gurunya, tapi karena kesadaran diri dan rasa tanggung jawab yang ada dalam diri mereka. Ya, karena mungkin cukup itu saja, tidak ada lagi yang memberikan tanggapan. Mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Evi Andriani tadi bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari.
Baiklah Bapak dan Ibu Guru, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, kemarin kita sudah berjanji kalau hari ini kita akan membuat apa? Iya, membuat aturan kelas, keyakinan kelas, kelas impian kita. Oke, nah apa sebelumnya sudah pernah membuat aturan kelas? Iya, tapi belum kita mematuhinya. Sekarang kita harus membuat aturan kelas kita ya. Kita membuat sama-sama, bukan hanya Ibu Guru. Tapi kalian juga harus membuatnya. Nah, sekarang kalian buat atau tulis kelas impian kalian itu maunya seperti apa. Nah, nanti Ibu Evi bagikan kertas ini nanti. Nah, kertas post-it. Nanti kalian tulis di kertas ini. Kalau kalian itu maunya kelas impiannya itu seperti apa, ya? Nah, setelah ditulis, nanti kalian tempelkan di sini. Bisa? Bisa. Oke. Aduh. Buat tulis ini ya. Nanti ditempel. Itu